Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Duyufur Rahman, para tamu Allah rahimakumullah. Kita siang hari ini duduk bersimpuh dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat Jumat kita salat Jumat yang mabrur, amal jariah yang mabrur, zikir yang mabrur, sujud yang mabrur diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah, jika kalian ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ittiba'lah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Tidak sekedar dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Demi Allah, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah rahimakumullah, bagaimana ittiba Rasulullah? Bagaimana salatnya Rasulullah? Bagaimana wudunya Rasulullah? Apakah salat kita, wudu kita sudah seperti wudu dan salatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika kami menulis sebuah buku, kami mutola'ah, kemudian kami menemukan hadis yang luar biasa, yang ini jarang disampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah as-salah wa miftahus salat at-tuhur. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah telah bersabda, kunci daripada surga yaitu salat. Umumnya miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci daripada surga itu la ilaha illallah. Ini kunci daripada surga adalah salat. Wa miftahus salati at-tuhur. Kunci daripada salat khusyuk adalah suci zahir dan batin. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan wudu yang khusyuk juga. Tawadda'u bismillah, wudulah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudulah dengan menyebut nama Allah.
Di dalam hadis disebutkan man zakarallaha inda wudu'ihi, barang siapa yang ketika wudu zikir kepada Allah, tahharallahu jasadakullah, maka Allah akan mensucikan zahir dan batinnya, kullahu, semuanya. Sebaliknya jamaah, wa man lam yazkurillah, barang siapa yang wudunya tidak ada zikir, wudunya ngobrol, wudunya ngomong, ngelamun sambil bicara, illa ma asobal ma, hanya tersentuh air. Sebagai evaluasi bagaimana wudu kita selama ini, apakah ada zikirnya, apa kosong, apakah asal-asalan? Sampai Rasulullah itu mewanti-wanti, wailun lil aqabi minan nar, celaka terhadap kaki-kaki dan masuk neraka jahanam. Kenapa Rasulullah itu mengkhususkan daerah kaki? Karena rata-rata yang diabaikan ketika wudu adalah kaki, dan rata-rata hanya disiram. Menurut Imam Malik, dan termasuk rukun daripada wudu adalah digosok. Kalau jenengan nanti dipanggil Allah ke tanah suci, yang hadir ini semoga nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya di Baitullah. Wudunya orang Timur Tengah untuk menggosok daerah kaki itu hampir 10 sampai 15 menit. Dan di Masjid Nabawi ketika wudu ada tempat duduknya, dibuat begitu nyaman agar wudunya sempurna. Wudu yang sempurna akan masuk kepada sholat yang sempurna. Miftahus sholat, kunci daripada sholat khusyuk at-tuhur. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah jodoh yang sangat simpel sekali. Siapa yang wudunya asal-asalan, sholatnya juga asal-asalan. Karena miftah itu artinya kunci. Kita tidak bisa masuk masjid tanpa kunci, kita tidak bisa masuk rumah tanpa kunci. Ketika sudah memegang kuncinya, maka kita mampu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dan Allah mewanti-wanti di dalam surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karunia dan rahmat Allah, sekali-kali kamu tidak akan bisa bersih selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah itu membersihkan kepada hamba yang dikehendaki. Selama ini wudu kita melibatkan Allah apa diri sendiri? Jamaah, sering kami sampaikan, kita ini mampu melihat debu apa tidak? Kita ini mampu melihat angin apa tidak? Analog yang sangat mudah, tukang tambal ban. Ini diantaranya the power of water. Ini diantaranya merupakan kehebatan air. Tukang tambal ban untuk mengetahui bocornya ban di mana menggunakan apa? Menggunakan air. Dengan air itu tukang tambal tahu di mana daerah ban yang bocor. Dengan wudu yang sempurna, amal ibadah kita yang bocor akan terdeteksi. Dengan air, setruman ketuhanan semakin peka. Dan kita sepakat bahwa semua makhluk hidup diciptakan dengan air. Tubuh kita 80% air. Orang kalau puasa, yang ditunggu-tunggu minum apa makan? Ketika buka puasa yang ditunggu adalah minum. Itu menunjukkan kita tidak bisa dipisah-pisahkan dengan air. Tanpa wudu yang sempurna kita tidak akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat ini, usikum wa nafsi bitaqwallah,
kami berpesan kepada saudara-saudaraku, mari kita sempurnakan wudu kita seperti wudunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong dengarkan sabda beliau, man nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang wudunya seperti wuduku, summa qoma, kemudian berdiri, faraka'a raka'ataini, salat 2 rakaat, lam yuhaddis nafsahu fihima. Di dalam sholat 2 rakaat itu hatinya tidak berhadas, hatinya tidak melayang kemana-mana. Ghafarallahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Jamaah, ada cerita yang menarik ketika Rasulullah seusai sholat subuh. Tiba-tiba Rasulullah memanggil, Bilal, kamu sini Bilal. Amalan apa yang menyebabkan kamu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya mendengar terompamu sudah ada di surga. Subhanallah. Orangnya masih di dunia, tapi terompanya sudah di surga. Amalan apa sehingga kamu dimuliakan, terompamu sudah ada di surga? Bilal bin Rabah menjawab, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah wudu. Subhanallah, luar biasa. Miftahus sholat at-tuhur, kunci daripada sholat adalah wudu. Wa miftahul jannah, dan kunci daripada surga adalah sholat. Saling berkaitan antara wudu dengan sholat. Mari kita sempurnakan wudu kita, sehingga sampai muka kita ini bercahaya. Wujuhu yawma idzin musfirah, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Bagaimana mampu kita, wajah kita itu mampu, ini wajah tu wajia, kalau muka kita masih hubbud dunia, masih sughlud dunia, masih cinta dunia. Itulah yang menjadikan hijab kita, sehingga sholat lama tidak betah, rukuk lama tidak betah, sujud lama tidak betah, karena tidak dibersihkan ketika wudu. Semoga dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita nanti diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khutbah yang pertama ini kami akhiri, Rasulullah pernah bersabda, saya nanti yang pertama kali diizinkan sujud di hadapan Allah, dan saya pertama kali yang diizinkan mengangkatkan dari sujud. Kemudian saya melihat umatku pada hari kiamat di antara umatnya para nabi. Tiba-tiba sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana jenengan kok tahu bahwa itu adalah umatmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, umatku cirinya ada 4. Semoga termasuk kita. Amin. Semoga termasuk kita. Umatku wajahnya gharra muhajjaluna min asari tuhur, mukanya bercahaya karena cahaya wudu. Itu tanda umatnya Rasulullah. Yang kedua, umatku yu'tuna kutubahum biaimanihim, menerima catatan dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, subhanallah, yang ketiga, semua anggota tubuhnya bercahaya. Dan yang keempat, simahum fi wujuhi min asari sujud, dari wajahnya tampak asar sujud. Semoga kita diakui umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru, innallaha ghafurur rahim.